menyertai hidup kita sampai kita selesai mengerjakan setiap tugas apapun itu, ya seperti yang dilakukan oleh Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian mana kita perlu taat? Ya, di bagian mana kita perlu taat, Bapak Ibu? Apakah kita tidak taat kepada pemimpin kita? Ya. Apakah kita tidak taat kepada Tuhan? Dan yang menjadi pertanyaan kita, di mana? Siapa yang perlu kita taati? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menegaskan kepada kita bahwa kita memang harus taat kepada Tuhan, tapi kita tidak lupa harus menaatinya kepada pemimpin kita. Ya, kepada pemimpin rohani, kepada atasan yang lain, kepada kalau bekerja itu kan punya atasan, kita juga harus taat, Bapak Ibu Saudara. Dan juga anak-anak juga harus menghormati orang tua, harus menaati orang tua, bahkan juga istri harus menaati atau juga menghormati suami, begitu juga suami. Ya, jadi ketaatan itu harus melingkup kepada semua, bukan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan itu nomor satu dan melingkup lagi kepada bawahan-bawahannya. Nah, yaitu kepada sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Taat kepada yang di atas umur kita, ya. Taat kepada juga orang tua kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu yang namanya ketaatan, dan kita harus terbuka kepada firman Tuhan, terbuka kepada pendengaran firman Tuhan. Jika Tuhan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan, lakukanlah. Ya, kita harus melakukannya. Ya, jangan kita tolak. Karena kalau kita tolak, kita mengabaikannya, akhirnya kita melawan sama Tuhan. Ya, Tuhan aja kita lawan. Bagaimana pemimpin kita? Bagaimana keluarga kita? Ya, jadi kita sama dengan nanti disebut sebagai bangsa Israel yang suka melawan. Ya, jangan sampai kita sama dengan bangsa Israel yang suka memberontak, suka melawan. Ya, Bapak Saudara, tapi kita harus memiliki hati seperti Yosua yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dan menaatinya. Ya, Bapak Saudara, yang ketiga, ketaatan tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus dibiasakan. Ya, ketaatan itu bukan timbul secara tiba-tiba, tapi itu dibiasakan, Bapak Saudara. Jadi, Bapak Saudara, anak-anak muda juga, kalau misalnya pada masa remajanya, masa mudanya tidak taat, itu berarti pada masa kecilnya dia juga tidak taat. Itu timbul dari dia masih kecil, Bapak Saudara. Dari pengajaran bagaimana orang tuanya mengajarkan ketaatan, bagaimana disiplin di sekolah pun, ya Bapak Saudara, akan terlihat. Apalagi masalah waktu. Ya, masalah waktu itu harus diajari kepada anak-anak muda. Supaya apa? Karena disiplin itu penting, Bapak Saudara. Taat itu penting untuk masa depan anak-anak muda, ya. Bahkan juga orang tua juga, ya. Orang tua juga harus belajar untuk disiplin masalah waktu, disiplin masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Harus belajar untuk disiplin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita salahkan bahwa anak kita suka melawan, pas besar ini suka telat-telat di sekolah, suka-sukanya bagaimana. Kenapa? Karena dari kecil sudah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan sampai salah mendidik. Ya, jangan sampai salah mendidik, tapi didiklah dari kecil, dari usia dini. Karena dari usia dini lebih gampang, Bapak Saudara. Kalau udah besar, ya, kalau udah memberontak lagi sampai nanti masa tuanya. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketaatan itu dimulai dari sejak kita kecil, sejak sudah dibiasakan. Ya, ketaatan itu sudah dibiasakan, Bapak Ibu Saudara. Harus dibiasakan, bukan tiba-tiba, ya. Bukan tiba-tiba jadi orang yang taat, tidak, tapi harus dibiasakan. Yang keempat, ketaatan kepada pemimpin adalah cerminan bahwa kita taat kepada Tuhan, ya. Dan ataupun ketaatan kepada Tuhan ditunjukkan salah satunya kepada pemimpin kita. Ada nggak, Bapak Ibu? Abdi Husseini adalah
si Yosua. Selama si Musa memimpin, ya, bangsa Israel keluar dari Kanaan, si Yosua selalu ikut. Si Yosua selalu ikut dan ikut oleh Musa. Kemanapun Musa pergi, dia ikut, saudara. Maka dikatakan abdi Musa. Dan Yosua adalah paling dekat dengan Musa pada saat itu. Karena dia selalu 24 jam selalu ada sama si Musa. Ya, Bapak Saudara. Dan ketika Musa gagal membawa orang Israel keluar dari Kanaan, ya, Tuhan memerintahkan Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, kenapa digantikan, Bapak Ibu? Karena mungkin dia sudah dapat gambaran, karena dia juga sudah bersama-sama dengan Musa. Jadi, Bapak Saudara, Tuhan memberikan itu kepada si Yosua karena dilihat bahwa dia mampu, bahwa dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir dan membawa kepada tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa ketaatan Yosua itu membuahkan hasil. Dia menjadi seorang pemimpin. Ya, padahal dulu dia itu menjadi budak. Waktu kecil dia menjadi budak, dia disuruh-suruh sama si Musa, bahkan juga diajari untuk berperang dan banyak hal pasti diajari oleh Musa pada saat itu. Dan tiba-tiba dia dihadapkan dan menjadi seorang pemimpin. Mungkin itu suatu kaget, dia terkejut, kenapa harus aku jadi seorang pemimpin? Dan dia melihat bahwa bosnya saja, tuannya saja tidak bisa, bagaimana dengan dia? Dia yang masih bawahan, ya. Mungkin si Yosua berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga ada keraguan di dalam hatinya. Sampai 3 kali Tuhan Yesus katakan, kuatkan dan terbukalah hatimu. Ya, Tuhan Yesus katakan sebanyak 3 kali. Dan 3 kali, jika 3 kali dikatakan dalam Alkitab itu adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berulang-ulang Tuhan Yesus katakan, kuatkan dan terbukalah hatimu. Ya. Dan ketika Allah mengatakan itu kepada Yosua dan dia mengikuti setiap perintah Tuhan, dan setiap dia bimbang, setiap dia ragu, dia selalu mengingat dan mendengarkan firman Tuhan bahwa kuatkan dan terbukalah hatinya. Hanya itu kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Kuatkan dan terbukalah hatimu. Ya, tidak dibilang kalau misalnya tidak dikatakan bahwa kamu harus bekerja segini-segini, tidak, tapi hanya kuatkan dan terbukalah hatimu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bahwa Yosua ini, yang pertama tadi sudah saya katakan, dia melayani dan membantu Musa sejak awal. Ya, bahkan sejak kecil, sejak anak muda pun dia sudah melayani dan membantu Musa. Dan Yosua ini, ya, kalau saya pelajari bahwa Yosua ini pemimpin yang muda. Dia masih muda sudah menjadi seorang pemimpin. Kedua, memimpin pertempuran dengan bangsa Amalek. Ya, kalau memimpin pertempuran berarti dia juga ikut bertempur pada saat itu, Bapak Saudara. Dan yang ketiga, dia juga memimpin pengintaian ke Kanaan. Dia disuruh dengan Kaleb, ya, Yosua, Kaleb dan juga kedua belas pengintai. Dan si Yosua inilah yang memimpin para pengintai itu untuk mengintai bagaimana situasi tanah Kanaan pada saat itu, Bapak Saudara. Dan dari 12 pengintai hanya 2 yang berhasil masuk. Kenapa? Karena mereka takut duluan. Karena dibilang pada saat itu orang-orang itu orang yang besar, orang yang kuat, orang yang hebat. Dan kedua belas pengintai ini, Bapak Saudara, sisalah 2 orang yang bisa bertahan, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena apa mereka bertahan, Bapak Saudara? Karena sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, sudah ada kuncinya, sudah ada kekuatannya, sudah ada lapor fondasi si Yosua dan Kaleb ini. Fondasinya apa, Bapak Saudara? Kuatkan dan terbukalah hatimu. Itulah fondasi mereka sehingga mereka bertahan dan mereka bisa menghadapi semua itu, Bapak Saudara. Dan mereka lah yang masuk kepada tanah perjanjian tersebut.